Baik, saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersatu hati ya, kita berdoa bersama-sama. Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah, hari yang begitu luar biasa kami beroleh anugerah demi anugerah yang selalu baru daripadamu. Kami bersyukur juga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan setiap momen dan setiap detiknya bahkan Engkau hadir, Engkau ada untuk memimpin kami dan membawa setiap kami untuk memasuki rancangan-rancangan yang sudah Engkau sediakan. Bapa, kami siapkan hati ini dan kami juga butuh pekerjaan Roh Kudus saat ini untuk membajak setiap tanah hati kami sehingga setiap benih firman yang kami dengar betul-betul masuk ke dalam tanah hati kami yang subur ini. Terima kasih Roh Kudus, dan urapi setiap kami, lawat setiap kami dengan pengurapan dan lawatan yang berasal daripadamu, sehingga lawatan firman itu boleh terjadi. Kami beroleh pengurapan pengajaran yang berasal daripadamu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas. Kami mengenal dengan lengkap Allah kami, Yesus kami, Tuhan kami. Dan kami bersyukur Bapa, atmosfer surgawi sudah hadir di tempat di mana kami berada, yang menguasai setiap hati, menguasai setiap pikiran kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Elohim berada di tempat ruang kudus-Mu untuk menikmati perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang bicara, Engkau yang ajar setiap pribadi kami mengenai jalan-jalan-Mu, supaya kami betul-betul paham apa yang Kau mau, apa yang Bapa mau. Terima kasih Bapa, kami mau alaskan persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat investasi waktunya, dan salam bergabung juga Bu Siska. Di sana masih pagi ya? Masih subuh? Masih 6. Jam berapa di sana, Siska? Bu Siska? Jam 6, Pak. Oh, Jam jam pagi. Wow. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti tadi pembukaan yang sudah saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari ini kita akan masih membahas tentang dua buah salib, di mana tema itu akan membicarakan mengenai mati daging. Nah, menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah mungkin sebetulnya manusia kita itu mati dalam kedagingan kita? Jadi kita akan membahas itu di dalam dua buah salib ini, dan bagaimana cara kita mematikan daging kita. Apakah cukup dengan doa-doa saja? Apakah cukup dengan tengkang-tengking saja? Atau bagaimana? Kita akan membahas semuanya itu. Saya berharap, saya berdoa sekali supaya Roh Kudus betul-betul yang take over, dan kita bisa menyelesaikan materi ini supaya kita semua bisa masuk ke bab-bab yang baru ya di minggu depan. Nah, kemarin kita sudah membahas, saudara, ada hal yang perlu saya garis bawahi sekali lagi, yang kemarin hari Rabu saya sudah sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ada kebenaran-kebenaran firman yang kadang itu dijadikan satu legalitas. Ya, salah satu ayat berkata begini, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, habis gimana? Kita masih pakai tubuh daging, kita masih seperti ini, saya nggak bisa ngampunin, saya nggak bisa untuk melakukan, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya nggak bisa extra mile, karena keterbatasan tubuh daging. Nah, saudara, kita tidak boleh bersembunyi di dalam pembenaran, atau apa namanya, pembenaran yang kita buat sendiri tentunya ya, supaya apa? Firman itu betul-betul hidup dan unlimited, hidup di dalam diri kita, betul-betul full power di dalam hidup kita. Amin. Nah, sering kita sebagai manusianya ini yang mengkotak-kotakan, yang sering juga mengkebiri atau mengurangi, mendegradasi kebenaran firman itu sehingga tidak terlalu powerful, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang firman tersebut, roh memang penurut tapi daging lemah. Justru yang daging ini kita harus sikat habis. Yang daging yang lemah ini harus kita matikan, yang kita harus bunuh. Supaya apa, saudara? Namanya benih ilahi itu betul-betul menguasai seluruh hidup kita. Ya, kemarin juga sedikit kita diskusikan mengenai satu ayat di mana jika seorang yang lahir dari Allah,
Dia tidak berbuat dosa karena benih ilahi tinggal di dalamnya. Kan seperti itu ya. Nah, itu kebenaran jelas. Itu kebenaran jelas di mana kebenarannya menyatakan bahwa benih ilahi itu sudah kita terima, Saudara. Ya, tapi itu baru secara instan, pengalaman secara instan. Kalau kita bicara tentang firman, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita di kelas yang lain, kelas basic, kita sudah membahas tentang keselamatan, kita diskusi tentang keselamatan. Itu seru, melatih kita untuk belajar tentang kebenaran. Mungkin saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit discuss di sini. Saya harap teman-teman, saudara-saudara yang sudah mengikuti, tolong diam dulu. Jangan langsung ditikung ya. Terutama mungkin ada Ibu Siska dan teman-teman yang lainnya. Kemudian ada Keisha di sini yang mungkin sudah mendengarnya. Wah, ada satu pertanyaan, saudara, dari saya buat PR Bapak Ibu Saudara semua di kelas elementary ya. Keselamatan itu sebetulnya sudah kita terima atau kita perlu kerjakan, gitu kan? Pertanyaannya seperti itu. Nah, saya mau minta nih Bapak Ibu Saudara untuk bisa nggak menjawab. Sekali lagi saya minta teman-teman yang sudah ngikutin kelas, yang sudah mendengar ini, tolong diam dulu. Ayo kita diskusi sebentar ya. So, ada yang mau coba jawab? Materi diskusinya adalah bahwa keselamatan itu sebetulnya kita sudah terima. Nggak akan hilang lagi. Ya, kita percaya, kita terima Yesus, pasti selamat. Atau keselamatan itu perlu kita kerjakan. Yuk. Perlu dikerjakan, Pak. Perlu dikerjakan. Oke. Iya, Pak. Di Filipi kan gitu, kerjakanlah keselamatan. Nah, kalau kita kerjakan keselamatan, siapa yang melakukan? Ya, Roh Kudus yang ada pada kita, Pak. Bersama-sama, gitu. Bersama-sama. Oke, jawaban yang nice sekali. Baik. Ibu Ning jawab kita yang kerjakan. Oke. Ayo, ada lagi. Siapa lagi yang mau coba jawab? Kalau menurut saya dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya gimana itu artinya? Kita sudah menerima. Kita sudah Itu menerima. berbentuk seperti, ibaratnya seperti tiket ya. Oke. Kita terima. Tapi tiket itu juga perlu untuk dikerjakan sampai kepada hari hanya kita akan pulang nanti. Itu akan membawa kita kepada keselamatan atau tidak. Siapa yang mengerjakan? Pertanyaannya. Yang mengerjakannya ya kita dengan bersama-sama dengan Tuhan ya. Oke. Thank you. Oke, ada yang lain? Ayo, ada? Satu orang lagi deh. Maaf nggak buka kamera nih. Boleh Bu Esther, nggak Ya, apa-apa. kalau keselamatan pada awalnya full diberikan sebagai kasih karunia oleh Tuhan. Oke. Ya, dan apakah kita mau meresponinya atau tidak? Artinya kita menerima keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita meresponinya, kita menerimanya, kita sudah terima keselamatan itu, maka kita mengerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa bersama-sama memelihara keselamatan itu supaya tidak hilang. Jadi bekerja bersama-sama. Tapi awalnya kita menerima yang mengerjakan adalah Tuhan gitu. Oke. Jawaban yang luar biasa sekali. Pertanyaannya adalah, tadi dikatakan keselamatan itu kan kasih karunia. Betul ya? Kalau dikatakan keselamatan itu kasih karunia, berarti keselamatan itu pemberian dong. Halo, setuju? Setuju? Keselamatan adalah kasih karunia. Tadi kan dijawab seperti itu ya. Keselamatan adalah kasih karunia. Oke.
keselamatan adalah pemberian. Kasih karunia adalah segala sesuatu yang seharusnya kita tidak peroleh, tapi Tuhan kasih cuma-cuma. Setuju ya dengan saya? Nah, korelasinya apa? Kalau itu pemberian cuma-cuma, ngapain kita harus effort? Ngapain kita harus kerjakan juga? Ayo. Pak Wesley mungkin yang sudah buka mic. Boleh. Shalom semuanya. Kalau keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Sudah diberikan cuma-cuma kepada kita. Cuma ini kalau saya lihat korelasinya ke Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kita cari Tuhan, kita sudah dapat keselamatan tersebut. Bagaimana menjalankan keselamatan tersebut? Itu adalah kita lakukan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah benar. Kebenaran itu dari Tuhan. Kebenaran juga itu adalah memerdekakan kita. Nah, setelah itu kita akan menikmati, akan ditambah-tambahkan, menikmati setiap berkat yang diberikan kepada kita. Berkat kesehatan, ya untuk financial, everything, kebahagiaan. Nah, itu sih kalau dari saya, keselamatan itu adalah cuma-cuma yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang telah ditebus dengan bukan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Wesley. God bless. Oke, thank you ya yang semua udah mau berpartisipasi. Saya bilang di sini saya tidak menyalahkan dan saya tidak menghakimi satupun gitu ya. Tapi kita sama-sama mau lihat dari sisi kebenaran secara objektif ya. Dan saya mau minta di sini kesediaannya Bu Siska untuk menjelaskan apa sih tentang keselamatan itu. Nanti habis ini tolong saya dibantu sama Saudari Keisha untuk melengkapi jawabannya. Apa sih sebenarnya keselamatan itu? Apakah keselamatan itu kita udah terima, habis itu udah percaya saja, kita nggak ngapa-ngapain, atau keselamatan itu kita mesti usahakan? Keselamatan itu kita harus kerjakan. Coba. Saya ya, Pak. Bapak nanya Ya. saya. Betul. Oh. Ini nyawanya udah on belum? Sudah on, tapi Oke. kayaknya Bu Hester udah jawab deh, Pak, kayaknya. Oke. Coba dari sisinya Bu Esther gimana? Keselamatan Dari yang sisi Ibu Siska, coba. yang saya catat ya, keselamatan itu proses pengalaman, ada yang instan dan ada yang progresif. Jadi ada jembatannya, yaitu Allah yang memberi, Allah yang mengerjakan, itu ada di Filipi 2, ya Pak ya, kalau nggak salah, Filipi 2. Oke. Tapi manusia yang merespon. Oke. Gitu. Jadi keselamatan itu ada bicara dua hal, keselamatan penuh dan keselamatan yang itu yang tentang yang waktu Bapak tanya tentang bagaimana dengan orang yang disalib di sebelah Yesus. Kan dia langsung dapat, dia terima Yesus, dia langsung selamat tanpa dia harus mengerjakan apa-apa. Jadi keselamatan itu ada yang memang yang dituju oleh kita adalah keselamatan yang penuh, yaitu untuk kita serupa dengan Yesus. Itu sih Pak yang aku catat. Itu ada di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Oke, nice. Ya, menarik. Thank you, Bu Siska. Keisha, tolong ditambahkan. Itu tadi catatannya udah lengkap itu, Mas. Enggak, ayo lengkapin, cepat. Iya, tadi dari semuanya udah benar sih. Poinnya intinya yang aku pahami adalah di awal dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Gitu. Berarti intinya saat itu juga kita diselamatkan, saat itu juga Tuhan kasih keselamatan secara cuma-cuma tanpa ada usaha kita apapun. Tapi setelahnya bahwa kekristenan itu adalah satu perjalanan hidup kita bersama Tuhan, di dalam Tuhan, ya Tuhan butuh usaha kita sih. Makanya dibilang kenapa ayatnya keselamatan itu perlu dikerjakan gitu. Karena ya waktu di awal kita terima Tuhan, itu adalah gerbangnya, itu adalah pintunya, kita dapat keselamatan secara cuma-cuma, dibenarkan, diselamatkan tanpa ada usaha apapun. Dan next-nya ya kita yang perlu berkontribusi, bersinergi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa Sorgawi. Poinnya itu sih. Mantap. Oke, baik. Thank you ya semuanya.
Saya akan tambahkan di sini, tolong dicatat, tolong dipahami, tolong direnungkan sekali lagi ya, supaya gini Bapak Ibu Saudara semuanya. Keselamatan itu kan hal yang sangat-sangat elementary. Setuju ya? Keselamatan itu hal yang mendasar loh. Kalau kita bicara tentang kekristenan, Anda dan saya tidak bisa luput dari yang namanya apa? Keselamatan. Betul ya? Dan itu adalah kata kunci, itu adalah senjata buat orang Kristen, buat gereja Tuhan untuk apa? Menginjil. Amin. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai jemaat, kita sebagai orang percaya, harus tahu, harus ngerti. Karena kalau nggak ngerti, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, keimanan kita akan bisa berbelok. Ya. Nah, bisa meleset dari target tentunya. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, ya, saya akan coba share screen. Saya membuat satu ringkasan gambar, ya, mungkin Anda bisa pahami. Mungkin sebagian orang di sini pernah melihatnya, ya, Anda bisa melihat di sini. Kalau kita bicara tentang keselamatan itu ada 3 aspek, Bapak Ibu Saudara. Aspeknya apa saja? Pembenaran atau justification, kemudian ada regenerasi atau regeneration, kemudian ada pengudusan atau sanctification. Ya, jadi kalau kita bicara keselamatan, kita nggak bisa lepas dari 3 hal ini, saudara. Pembenaran itu ketika ada penebusan. Penebusan melalui apa? Pengampunan. Regenerasi itu ada yang namanya kelahiran kembali. Ya, di sini Yohanes 3:3-6 sudah jelas dijelaskan, bahkan tertulis ya. Itu pembicara antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kenapa perlu regenerasi? Kenapa perlu kita dilahirkan kembali supaya roh kita hidup? Kenapa roh kita perlu hidup? Karena kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, ke dalam dosa, itu memutus hubungan roh manusia dengan roh Allah. Dikatakan di situ setelah manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, saat itu dia daging. Daging dengan roh tidak bisa bersatu, saudara. Ya, jadi keselamatan yang Allah berikan buat Anda dan saya membuat apa? Regenerasi roh kita. Kita mengalami kelahiran kembali supaya roh kita dihidupkan, roh kita menjadi selaras, bisa bersekutu dengan Allah. Tapi apakah kedua hal ini selesai? Tidak, ada satu hal lagi, ada satu aspek lagi, yaitu bicara tentang aspek pengudusan atau sanctification. Nah, pengudusan ini bicara tentang pemurnian, saudara. Di mana kita dipisahkan dari dunia, kita diubahkan segala karakter-karakter lahiriah kita, karakter kedagingan kita, untuk menjadi karakter ilahi, menjadi manusia roh. Nah, ketika kita tahu 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, Anda akan memiliki satu pengertian, satu pemahaman yang komplit. Bahwa keselamatan bicara tentang pembenaran. Kita dibenarkan, kita dijadikan benar. Yang tadinya kita bersalah, yang tadinya kita berdosa, ya, di dalam Roma pasal 7-8 di situ kan dikatakan bahwa kita ini manusia celaka. Paulus berkata begitu ya. Kita nggak bisa hidup di muka bumi ini untuk beroleh kekekalan kalau kita nggak punya apa? Nggak punya Yesus. Makanya Paulus bilang bahwa kita ini manusia celaka, saudara. Dan Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan hukum roh yang memerdekakan. Ya, hukum roh kehidupan yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan solusinya. Karena apa? Segala Yohanes 3:3-6 itu dikatakan, segala apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Oleh sebab itu kita semua harus dilahirkan kembali, kan gitu. Nah, jadi dari ketiga aspek ini, saudara, ada 2 pengalaman masing-masing. Pengalaman yang sifatnya ini tolong digarisbawahi ya. Ada yang bicara pengalaman instan dan ada yang pengalaman secara progresif. Nah, saya akan mendarat di sini, saudara. Keimanan kita nih kadang-kadang gini, ya, bahwa akhirnya kekristenan terpecah jadi 2 kubu. Kubu apa nih? Kubu yang udah, pokoknya kita udah terima keselamatan, selesai. Gitu ya. Pasti kita beroleh keselamatan. Tapi satu pihak, satu kubu lagi, nggak bisa, harus dikerjakan. Jadi yang mana nih sebetulnya?
pemahamannya mesti dilurusin, saudara. Kedua belah pihak ini masih melihat sisi yang separuh. Sisi yang bilang bahwa kasih karunia itu udah selesai. Betul. Tapi itu namanya pengalaman secara apa, saudara? Instan. Setelah kita merespon pengalaman instan itu, setelah kita merespon kebenaran secara mutlak itu, saudara, kita harus merespon. Kita harus menghidupi benih ilahi itu supaya apa? Itu menjadi besar. Kita menjadi Yesus. Yesus tinggal di dalam diri kita. Roma 8 ayat 29. Dari 28, 29, 30, saudara. Sehingga kita beroleh yang namanya apa, saudara? Keselamatan yang utuh. Keselamatan yang lengkap. Makanya ketika Yesus tergantung mati di atas kayu salib, ada dua orang yang ikut serta disalibkan. Betul? Terserah, ada yang memperdebatkan kanan atau kiri. Tergantung dari memandangnya. Oke. Yang sebelah bilang gini, dia mencela. Tapi yang satu bilang, kalau gitu aku mau ikut engkau Tuhan. Tuhan Yesus segera bilang apa? Saat ini juga engkau ikut bersama-sama dengan aku. Lah, kok enak banget? Kalau begitu, saudara, bertobat nanti kalau udah mau mati aja deh. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus, dia nggak beroleh yang namanya keselamatan yang utuh, saudara. Dia keselamatannya ya baru awal, baru secara instan. Asal nggak dilempar ke api neraka. Nah, Anda dan saya dikatakan apa, saudara? Ketika bertobat, ketika lahir baru, benih ilahi ada. Dan kita terus bertumbuh dengan persekutuan yang hidup dengan Elohim. Supaya apa? Kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita kembali kepada blueprint-nya. Seperti itu. Ya. Jadi, renungkan kebenaran ini bahwasanya bicara tentang keselamatan, Anda dan saya harus memahami dua aspek ini, saudara. Ya, pengalaman yang sifatnya instan dan progresif. Instan pada saat kebenaran firman, contohnya di dalam Filipi, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama melihatnya ya. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Ya. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Oke. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah apa? Dikerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13, perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, saudara. Jadi kalau Anda perhatikan ya, ayat 12, siapa yang ngerjain? Manusia. 13, Allah yang melakukan. Kalau kita melihat kebenaran ini, berarti tugas kita sebagai manusia yang ditebus apa, saudara? Tinggal merespon. Katakan, merespon. Merespon roh Allah yang sudah tinggal di dalam diri kita. Ingat, firman di dalam bahasanya, ya, itu selalu bilang dua sisi ini. Ketika Tuhan Yesus, dia khotbah di padang gurun, ya, dia berkata kepada orang-orang yang baru dia jumpai, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Nah, pada saat itu, saudara, dia baru ketemu dengan orang-orang yang baru dia jumpai. Dia belum lahir baru. Dia udah lahir baru belum? Belum. Dia masih berdosa semua. Dia masih manusia daging semua, saudara. Tapi Yesus bilang, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Karena apa? Tuhan Yesus mengembalikan identitas aslinya. Dan inilah yang disebut dengan apa, saudara? Pengalaman secara instan. Perhatikan di sini, tolong perhatikan. Kalau ada kebenaran firman yang bicara pengalaman secara instan, pasti ada pengalaman progresifnya. Ada bagian kerjasama antara Allah dengan kita, saudara. Selalu akan diiringi dua sisi ini. Sisi instan, sisi progresif.
Jadi kita harus memahaminya gimana, Gus? Dua-duanya. Anda dan saya dengan hati merespon, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah. Aku percaya Tuhan, Roh-Mu sudah tinggal di dalam diriku. Itu instan, Anda terima. Setelah itu apa yang harus Anda lakukan? Mari Tuhan, kita hidupi Roh-Mu yang tinggal di dalam diriku bersama-sama. Yuk. Itu yang disebut dengan apa, saudara? Pengalaman progresif. Kebayang ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa mencerna bahasa Alkitab tentang pengalaman instan dan pengalaman progresif ini, kita bisa kebablasan. Kebablasannya gimana? Kita akan selalu memandang bahwa apa yang Tuhan kerjakan selesai. Terus kita menjadi orang yang pasif, saudara. Ini bahaya, sangat bahaya. Terlebih lagi kalau kita bicara tentang pimpinan Roh Kudus, kita bicara tentang karunia, kita bicara tentang hal-hal yang supranatural, saudara. Gawat. Ya. Kan kita diajar ya, posisi kita adalah siapa, saudara? Anak Allah. Ketika Anda mendeklarasikan, aku adalah anak Allah, duduk di sebelah kanan tata Allah, bersama-sama dengan Bapa. Apa yang Bapa punyai, aku punyai. Itu baru instan. Progresifnya apa? Firman Tuhan mengatakan, orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Jadi anak Allah tidak selesai untuk menjadi anak Allah, untuk kembali posisinya menjadi anak, Bapak Ibu Saudara. Tidak selesai hanya dalam pengalaman yang instan. Semua pokoknya sudah. Ini enggak lengkap. Oke. Nah, kalau Anda mau utuh, Anda mau lengkap, setelah Anda merespon kebenaran secara instan, pengalaman secara instan itu, Anda harus masuk ke dalam pengalaman yang kedua, progresif. Harus ada progresnya. Harus ada respon dari kita untuk merespon. Dia tinggal di dalam diri kita. Amin. Oke ya, cukup jelas buat ditangkap oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kenapa saya ceritakan dari sekarang, saudara, supaya nanti ke depannya ketika kita membaca Alkitab nih, kita nggak salah. Ya, kita merasa bahwa kita sudah bisa chatting, kita bisa mendengar, kita sudah bisa menangkap, kita sudah bisa dengar-dengaran dengan Tuhan, terus kita anggap semua selesai. Oh, dan belajar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tidak selesai hanya kita bisa nangkep. Tidak bisa kita hanya berhenti di dalam pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu internal. Ya, harus ada pengalaman progresifnya, harus ada pengalaman yang menghasilkan buahnya, saudara. Apa yang Anda percayai di dalam instan ini harus termanifestasi di dalam kehidupan sehari-hari, menghasilkan buah, menghasilkan dampak buat orang-orang di sekeliling kita, menghasilkan dampak buat apa yang kita kerjakan, saudara. Amin. Itu yang disebut apa? Anda memahami keselamatan yang utuh. Paham ya di sini ya? Jadi selain saya menjelaskan tentang keselamatan tadi, ada 3 aspek, yaitu aspek justification, ada aspek regeneration, ada aspek sanctification, ya. Kemudian masing-masingnya ada 2 pengalaman yang harus kita pahami hari ini. Supaya apa? Anda di dalam membaca Alkitab nantinya ke depan, Bapak Ibu Saudara, Anda udah bisa melihatnya dengan clear. Oh, ini yang Tuhan katakan. Bahwa ya, berkat yang ada di surga, berkat yang Bapa punya, itu kita sudah disediakan oleh Allah. Itu secara instan. Oke, sekarang responin. Untuk apa? Kan Firman berkata gini, iman tanpa perbuatan percuma, mati. Perbuatannya apa, saudara? Respon kita. Menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, oke, saya akan lanjut. Oke, ada yang angkat tangan.
Mbak Ilda, mungkin? Ya, shalom. Sorry, saya nggak buka kamera. Ya, bentar, ada feedback. Oke. Menurut saya yang tadi Agus sudah jelaskan, teman-teman sudah jelaskan, kenapa sih kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, keselamatan sudah kita dapat. Tetapi pada waktu keselamatan itu kita dapat, kita kan kembali punya free will ya, istilahnya. Nah, pada saat kita hidup di dunia, kita sadar, kita tadi dibilang sudah adalah anak Allah, kita pewaris kerajaan sorga, kita sudah bisa diberikan oleh janji-janji Tuhan gitu. Tetapi free will kita kembali lagi nih, ini ada free will di dalam diri kita. Karena kita masih hidup di dunia itu masih ada gangguan-gangguan dunia, masih ada cobaan-cobaan. Contoh aja, bilangnya anak Allah ataupun janjinya adalah benih ilahi sudah di dalam kita. Kalau benih ilahi sudah di dalam kita, kenapa kita kadang-kadang baca Alkitab aja bolong-bolong, misalnya gitu. Itu free will kan? Oh, hari ini saya sibuk, capek atau apa gitu. Nah, bagian kita mengerjakan keselamatan itu ngikutin apa kata Roh Kudus sebetulnya. Oh ya, saya mengerjakan keselamatan itu. Oh ya, saya ngikutin. Kalau saya sadar anak Allah, kalau saya sadar bahwa Tuhan ada di dalam saya berlaku seperti Tuhan. Nah, itulah yang keselamatan yang dikerjakan kalau menurut saya. Mungkin Agus bisa tambahkan lagi, kalau dari saya itu manusia itu punya free will. Nah, free will itu yang dikerjakan adalah memilih sesuatu yang dari Tuhan. Itu yang harus dikerjakan karena memang tiap hari kita dihadapin pilihan yang tidak bisa dihindari. Gitu. Ya, jadi keselamatan kita harus kita pegang. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan, kita lakukan yang sesuai kehendak Tuhan, kita berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus gitu kan. Ya itu sih kalau dari saya tambahannya. Thank you Agus. Thank you Pak Ilda, exactly. Saya setuju sekali ya, ini melengkapi. Nah, tadi dikatakan ya di dalam Filipi 2 ayat 12-13, saya akan ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan ayat 12 adalah bagian kita. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 dikatakan apa, saudara? Karena Allah lah. Nah, bagian kita apa coba? Bagian kita itu tadi merespon, memakai free will kita untuk mengikuti dorongan dari Roh Kudus. See? Ini yang disebut pemahaman kita baru utuh, saudara. Pemahaman kita baru lengkap, saudara. Tapi kalau kita cuma beriman, kita merespon yang instan tok. Tapi habis itu kita nggak mau dipimpin sama Roh Allah. Nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita bicara pimpinan Roh Kudus, saudara, dan jangan muluk-muluk dulu deh. Mulai dari apa? Tadi Mbak Ida bilang, baca Alkitab. Ada nggak hati yang lapar, hati yang haus akan firman Tuhan? Itu dulu. Tapi kalau bahwasanya udah nggak mau bawanya males baca Alkitab, terus pengennya mengalami pengalaman yang supranatural, denger-dengeran dengan Roh Kudus, nggak pernah baca Alkitab, males baca Alkitab, tapi pengennya selalu anggapannya, saya bilang anggapannya karena apa? Ya ini kan ekspektasi orang gitu loh, saudara. Ekspektasinya gini, berharap bahwa Roh Kudus sendiri akan ngajar, nggak perlu diajar orang lain, nggak perlu baca Alkitab. Memakai kebenaran sepihak untuk apa, saudara? Membenarkan diri sendiri bahwa oke, aku sudah dengar. Tuhan udah berkata ini kepadaku. Tapi dasarnya apa? Dia nggak punya cinta Tuhan. Dia nggak punya hati yang lapar akan firman Tuhan, saudara. Ini yang bahaya. Berarti apa, saudara? Free will-nya masih gini. Percaya secara instannya, pengalaman instannya. Tapi free will-nya nggak dikasih ke Tuhan. Bisa ditangkap Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Nah, jadi ayat 13 dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa, saudara, kerelaannya. Dia yang take over.
Dia yang ambil alih. Bagian kita apa? Ngasih free will kita. Sebetulnya bagi orang percaya free will-nya masih ada nggak? Nggak ada. Tapi masih bisa dipakai manusia kita? Masih. Buktinya apa? Ya, ketika Anda atau saya gitu ya, bertanya sesuatu kepada Tuhan, lalu Tuhan ngasih jawabannya. Di situ ada peperangannya, saudara. Di situ adalah ujiannya. Saya mau taat enggak? Setelah saya spend time, menyediakan waktu buat dapetin kehendak Tuhan, tapi kalau udah dapet, pertanyaannya adalah, saya mau ngikutin enggak? Gitu loh. Sama kayak misalkan gitu ya, Anda mengalami satu pergumulan. Anda bertanya, bergumul tentang kehendak Tuhan, Tuhan apa yang kau mau Tuhan, Tuhan apa yang kau lakukan. Ya, sebetulnya sering sekali kita sudah mendapat jawabannya. Tapi lagi-lagi sering sekali kitanya yang apa, saudara? Pengen ekspektasi kita sesuai dengan jawaban Tuhan. Ketika kita nggak sefrekuensi, nggak sepemikiran, nggak sekehendak dengan Tuhan, kita cari apa? Peneguhan-peneguhan. Saya tanya ke hamba Tuhan, Pak, saya tuh lagi mau jual rumah, tapi nggak tahu nih, saya masih begini. Tuhan ngomong nggak? Oh, Tuhan bilang, enggak. Oke. Kok beda ya apa yang saya tangkap ya? Terus saya tanya lagi ke hamba Tuhan B, C, D, dan seterusnya. Let's say, saya tanya ke 9 hamba Tuhan. Jawabannya tidak. Satu hamba Tuhan bilangnya iya. Karena ekspektasi saya iya, maka saya anulir yang 9 hamba Tuhan, saya terima yang satu hamba Tuhan. Kenapa? Free will-nya nggak mati. Oke, kita lanjut, saudara. Tapi ini bukan pembahasan yang melenceng. Tapi sekali lagi, karena kita bicara tentang 2 buah salib, kita bicara tentang mati daging. Ya betul bahwa kebenaran firman sudah menyatakan bahwa kita itu sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita dilindungi dalam perlindungan Allah, gitu ya. Tapi saudara, ada hal progresif yang harus kita kerjakan. Terlebih-lebih apa? Bicara soal masalah mati daging itu tadi. Benar, secara aspek keselamatan, pengudusan, kita tadi dikatakan bahwa kita itu dipisahkan, kita mengalami pengudusan, kita dipisahkan dari dunia, itu secara instan. Tapi secara progresifnya, saudara, Tuhan menyediakan satu salib. Salib siapa? Ini 2 minggu lalu kita bahas. Pertanyaan yang sama, coba saya akan lempar ke Bapak Ibu Saudara, ke forum. Di sini sekali lagi, kita bicara 2 buah salib. Salib siapa sih? Sama salib siapa? Gitu loh. Kalau firman Tuhan mengatakan, pikulah salib. Itu salib siapa yang kita pikul, saudara? Coba, salah seorang. Ada yang mau jawab? Salib siapa yang kita pikul? Salipi Dewi karo salipi Gusti Yesus. Salibnya diri kita sama salibnya Tuhan. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Betul. Jadi ada salibnya Tuhan, ada salibnya kita. Salibnya Tuhan untuk menyelesaikan seluruh dosa, untuk memperdamaikan segala sesuatunya kepada Allah. Tapi salib kita tujuannya untuk apa, saudara? Ya untuk menyalibkan. Menyalibkan apa? Menyalibkan diri kita. Menyalibkan kemauan kita, keinginan kita, menyalibkan seluruh pemikiran kita, memikirkan seluruh eksistensi kita, menyalibkan seluruh berhala-berhala kita, saudara. Oke, saya akan share screen, kita masuk ke materinya. Oke. 2 buah salib. Saat seseorang dilahirkan baru, ia telah ikut disalibkan bersama Tuhan Yesus, dikubur bersama Tuhan Yesus,
dan dibangkitkan kembali bersama Dia. Dan dengan pengertian itu, ia dibaptiskan ke dalam nama Yesus melalui baptisan kelahiran baru. Ini makanya tadi saya singgung soal keselamatan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ini relate. Oke? Saat itu kita mengakui salib Tuhan Yesus sebagai tempat penyaliban kita. Kita sudah mati terhadap dunia bersama Dia. Nah, ini yang disebut tadi apa? Pengalaman secara instan. Pengalaman secara instannya itu semua sudah. Kita harus terima dengan iman bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu include kita, saudara. Itu termasuk kita termatikan di sana. Tapi ingat, ini baru secara instan. Oke, masih ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu apa? Mematikan secara daging kita di atas kayu salib kita masing-masing. Saya akan lanjutkan. Saat itu, saat itu kita mengakui salib Tuhan Yesus sebagai tempat penyaliban kita. Kita sudah mati terhadap dunia bersama Dia. Lihat buku Pemuridan nomor 3 ya. Tapi dalam perjalanan Anda sebagai orang percaya, Tuhan meminta Anda memikul salib Anda sendiri, bukan menyalibkan diri lagi. Ya, ini yang disebut dengan pengalaman progresif yang tadi saya sebutkan, saudara. Ingat nih, kita sudah diajar komplit lengkap pengertiannya, saudara. Ya, sekali lagi, jangan hanya berhenti secara pengalaman instan, tapi masuk ke step yang berikutnya, alami pengalaman-pengalaman progresif antara kita dengan Roh Tuhan. Ya. Salib kedua ini untuk mengingatkan Anda terus-menerus bahwa hidup Anda tidak bebas lagi seperti dahulu, tetapi selalu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus menceraikan kita dari dunia dan segala sistem dan kuasanya. Tetapi salib Anda memisahkan kuasa daging dari roh Anda. Tolong di garis bawah ya. Salibnya Tuhan Yesus itu menceraikan kita, memisahkan kita dari segala sistem dunia dan segala sistem dan kuasanya. Di salib kita memisahkan kuasa kedagingan kita, saudara. Ya, yang memisahkan roh dan daging kita. Nah, pengakuan akan salib Tuhan sebagai perwakilan dari penyaliban diri Anda adalah pernyataan secara hukum atau yuridis. Nah, ini yang dimaksud secara instan tadi, ya. Bahwa Anda telah mati terhadap dunia. Ini pengalaman instannya. Memikul salib Anda sendiri adalah tindakan mematikan semua perbuatan daging, baik yang berdosa maupun yang natural, sampai sama matinya secara realita atau fakta, secara progresifnya, saudara ya. Betul-betul mati seperti Tuhan. Kita mati dan bangkit bersama Dia hanya dengan mengaku telah dikubur melalui baptisan air. Tapi memikul salib sendiri adalah tindakan setiap hari. Ingat, ya, selalu berbicara dua sisi ini, saudara. Ketika kita mati dan bangkit bersama Dia, ini pengalaman instan. Kemudian, tapi memikul salib sendiri adalah tindakan setiap hari. Ini pengalaman yang secara progresifnya, saudara. Terus-menerus memaksa apakah tiap dorongan untuk berbuat sesuatu berasal dari Roh Kudus atau dari keinginan daging sendiri. Bila itu dari daging sendiri, segera memakukannya di kayu salib lagi. Next. Kita baca ayatnya sekaligus. Mungkin ada perwakilan dari salah seorang, Bapak Ibu Saudara. Roma 6 ayat 3. Saya Pak. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. 5. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya,
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Oke, terima kasih Bu Nas. Mungkin selanjutnya kita baca dulu ayatnya semuanya, Galatia 5 ayat 24. Yuk. Galatia 5:24. Siapa saja Yang yang lain, Bu. menjadi Gantian, Bu. Kristus, Bu Nas, ya, boleh gantian dengan yang lain? ya Pak. Oke, yang lain coba. Ada? Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, terima kasih Bu Cecil. Yuk, next, yang lain. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19. Ayat 19. Oh, silakan Bu Lydia. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi. Yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, next. Satu lagi. Tadi Bu Eva ya, kalau tidak salah. Oke. Saya Pak Agus ya. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan hilang Pak. Setiap hari dan mengikut aku. Amin. Oke. Nanti Bu Kona next-nya ya, Bu ya. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan tadi ya ayat-ayat yang kita sudah bahas ya di dalam Roma ayat 6. Roma pasal 6 ayat yang ketiganya tadi jelas dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus, perhatikan, telah dibaptis dalam kematiannya. Ini pengalaman apa saudara? Pengalaman secara instannya. Pokoknya kalau kita bicara sudah, itu semua bicara tentang pengalaman secara instan. Tapi sekali lagi, kalau kita sudah membaca pengalaman secara instannya, pasti ada pengalaman secara progresifnya. Itu yang harus kita juga lakukan. Oke ya, jadi jangan mengambil satu pihak saja, mempercayai secara instan tapi nggak ngelakuin, gitu ya. Itu nggak lengkap. Atau sebaliknya, Anda ngotot bahwa kita yang harus kerjakan. Anda susah payah dengan usaha sendiri. Tadi jelas, Filipi 2 ayat 12-13. Allah yang mengerjakan semua, saudara. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Ayat 5, Roma pasal 6, ayat yang kelimanya, dikatakan begini, oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, ini secara instannya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ya. Kemudian dikatakan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk hari ini betul-betul merenungkan kebenaran firman ini, Saudara. Supaya apa? Bila kita on off, ya, atau mungkin naik turun, kita selalu terjebak ke dalam dosa, kita terjebak dalam kedagingan. Capek nggak sih? Capek. Betul nggak? Kita susah payah membangun damai sejahtera, sukacita dengan baca firman, menyediakan waktu untuk berada di dalam suasana rohani seperti ini. Anda dapat damai, betul nggak? Selesai pemuridan, selesai baca Alkitab, selesai penyembahan, emosinya meledak. Merasa bersalah lagi, ya. Bayangkan, saudara, terus-menerus kalau itu kita alami, melelahkan. Kenapa? Karena manusia daging kita masih hidup atau masih eksis. Ini yang perlu dipahami. Sebetulnya, saudara, balik lagi ke Roma pasal 7 yang waktu itu kita bahas, ya. Paulus benar-benar mewakili kita bahwa apa yang dia tidak suka justru itu yang dilakukan, apa yang dia suka itu yang nggak dilakukan. Itu adalah prinsip. Tubuh daging kita punya dua hukum.
hukum dosa dan hukum maut. Ya. Itu Roma pasal 8 kalau saya tidak salah ya. Nah, jadi Paulus mengatakan, nah, celaka nih kalau kayak gini. Kita ini semua tuh daging. Mau usaha bener kayak apa, tetap jatuh kemana? Ke dosa. Dosa melahirkan apa? Melahirkan maut. Tapi Paulus bilang, syukur kepada Allah. Ya, karena Roma 8 ayat 1 di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kira-kira gini. Bagi orang yang sudah bersatu hidupnya dengan Tuhan, maka tidak ada penghukuman lagi atas dirinya. Ayat 2-nya berkata apa? Sebab hukum roh kehidupan telah memerdekakan kita dari apa, saudara? Hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi makanya saudara, kita mesti benar-benar mulai membuka diri, meletakkan seluruh eksistensi kita, meletakkan free will kita untuk mau mengikuti apa saudara? Mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Saya lanjutkan dulu. Kemudian dikatakan Galatia 5 ayat 24 yang tadi sudah dibacakan, ya, siapa saja menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 2:19 dikatakan yang hidup bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada 3 hal ini saudara yang kita perlu garis bawahi. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu bicara soal masalah apa? Soal merelakan hak. Ya, sekali lagi. Bicara penyangkalan diri ini adalah bicara soal masalah merelakan hak. Merelakan free will kita. Bicara memikul salib, bicara soal masalah apa? Bicara soal masalah eksistensi kita, saudara. Bicara soal masalah berjalan di mile yang kedua. Kayaknya kita sudah melakukan sesuatu, tapi kok kayaknya di-push lagi, kok kayaknya dituntut lebih lagi, kok kayaknya nggak cukup kita sudah melakukan ini, kok kayaknya ada saja. Ya, itu memikul salib. Jadi bicara berjalan di mile yang kedua, bicara memikul salib. Dan yang ketiga adalah apa, saudara? Mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya apa? Dengar, taat. Dengar, taat. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda belajar untuk menangkap isi hati Tuhan dan Anda melakukan, Anda sebenarnya melakukan 3 prinsip ini tadi. Prinsip menyangkal diri, prinsip memikul salib, prinsip mengikut Yesus. Nah, ini rumus ini, saudara, bisa dijadikan filter buat kita, saudara. Dalam hal apa? Mendengar suara Tuhan. Jadi untuk menguji bahwa itu dari Tuhan atau enggak, ada nggak 3 aspek ini tadi? Aspek menyangkalan diri, aspek memikul salib, aspek mengikut Tuhan. Amin. Jadi kalau bicara soal masalah hal-hal yang berbau-bau daging, bukan berarti Tuhan nggak sanggup. Minggu lalu sudah saya jelaskan, saudara. Kita semua ini masih pakai tubuh daging, di mana kita juga perlu penghidupan secara harafiah, secara lahiriah, betul tidak? Kita masih butuh. Tuhan masih supply. Tuhan masih provide sampai hari ini, saudara. Tapi ingat, untuk memisahkan, membedakan bahwa itu kehendak Tuhan atau enggak, kemarin saya sudah jelaskan, Anda harus tahu kebutuhan mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Itu hal yang mudah. Kalau kita nggak tahu prioritas, saudara, ya wassalam. Ya, aku ya dengar suara Tuhan, tapi masih aja gitu kan, semaunya sendiri. Oke. Kita nggak akurat. Kita nggak presisi gitu. Baik, next. Saya akan share screen.
Nah, ini bagian yang kurang enak juga, saudara. Kita baca sama-sama ya di sini. Kehilangan nyawa. Jadi, ketika kita bicara tentang salib kita atau mematikan kedagingan, saudara, kita akan membahas tentang kehilangan nyawa. Apa sih arti atau definisi daripada kehilangan nyawa? Kehilangan nyawa di sini bukan berarti kita mati betul-betul mati secara lahiriah, kita mati dikuburkan. Enggak. Tapi bicara kehilangan nyawa ini adalah bicara tentang kesukaan. Ya, akan sama-sama. Bicara tentang kesukaan. Apa yang kita sukai, apa yang kita pegang erat. Karena nyawa berbicara kehidupan. Kehidupan bicara tentang, ya termasuk salah satunya ada free will-nya. Kehidupan bicara soal masalah hak. Kehidupan bicara tentang, ya ini menjadi milikku. Aku senang kalau aku mendapat seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Aku merasa benar kalau aku melakukan ini dan itu, dan seterusnya. Ya, padahal kita bicara tentang mati daging, bicara tentang kehilangan nyawa. Rela nggak kita kehilangan nyawa? Maksudnya nyawa sekali lagi, rela nggak kita kehilangan apa yang kita suka? Gitu. Ya, rela nggak kalau kita merelakan apa yang kita anggap benar? Rela nggak kalau misalkan ya suara Anda nggak diperhitungkan? Rela nggak kalau misalkan Anda melepas hak Anda untuk memberikan kepada yang lain? Itu bicara kehilangan nyawa, saudara. Nah, kita baca keterangannya terlebih dahulu. Seorang yang bertobat dengan segera dapat menyadari bahwa hidupnya penuh dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosanya. Dan dengan tegas berjanji dan memohon kelepasan dari Tuhan untuk ikatan dosa-dosa tersebut. Tetapi yang diminta Tuhan bukan hanya perbuatan daging yang bersifat dosa saja. Ya, bukan hanya bicara soal masalah dosa yang berzina, berjudi, selingkuh, pelacuran, mencuri, korupsi, dusta, sombong, ingin diakui orang dan sebagainya. Ya. Namun juga perbuatan-perbuatan daging yang natural, yang nampaknya baik-baik saja. Seperti apa? Membuat rencana-rencana, cita-cita duniawi, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mengembangkan bakat-bakat natural seperti seni, memasak, mencari posisi lebih baik dalam sistem dunia tersebut. Yang sering tak disadari itu terjadi juga dalam kehidupan kerohanian. Seseorang mulai mencari pengetahuan Alkitab banyak-banyak, mencari urapan banyak-banyak, merindukan sensasi-sensasi Roh Kudus, semua dengan motivasi untuk memuaskan dagingnya sendiri, menyenangkan hati sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sering orang percaya tak suka melepaskan kehidupan nyawa seperti itu. Ia ingin mengejarnya dengan akal dan pikiran dan kekuatan sendiri, yakni dengan dagingnya sendiri. Tetapi barang siapa berani melepaskannya, ia akan memperoleh nyawanya kembali, tetapi dengan cara dan motivasi yang kudus dan berkenan dari Dia. Nah, perhatikan, di sini saudara tadi dikatakan ya, yang hendak Tuhan beresi itu bukan soal masalah kedagingan yang sifatnya apa, saudara? Bersifat dosa, tapi bersifat natural. Perhatikan di sini, sifat naturalnya seperti membuat rencana, cita-cita duniawi, memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya, saudara. Kita jangan terburu-buru untuk menjudge bahwa berarti kita nggak boleh punya rencana dong, berarti kita nggak boleh punya cita-cita dong, berarti kita nggak boleh punya pekerjaan yang lebih baik dong, berarti kita nggak boleh mengembangkan bakat-bakat natural dong. Pemahamannya nggak seperti itu, saudara. Gini, pada dasarnya manusia natural itu tanpa disertai Tuhan bisa sukses nggak? Saya mau tanya sekali lagi. Pada dasarnya manusia secara umum, ini secara umumnya, nggak ada Tuhan bisa sukses nggak? Bisa aja, Pak. Dia kerja keras. Bisa kerja keras. Oke. Lagi? Ada lagi yang mau jawab? Bisa nggak? Bisa, Pak.
Bisa Bisa. karena dia pakai dukun atau pakai cari pesugihan. Lah, Bu Eva, kalau nggak pakai dukun, nggak pakai pesugihan, bisa nggak sukses? Bisa, Pak. Kerja keras seperti Gunas. Kerja keras. Oke, thank you. Satu lagi terakhir. Bisa Pak, sukses secara dunia, tapi belum tentu secara Tuhan itu sukses. Loh, kenapa? Bukankah kesuksesan itu semua datangnya dari Tuhan? Nah, loh. Hah? Ya, otaknya dari Tuhan. Kemampuan berpikir, kemampuan segalanya memang dari Tuhan, tetapi manusia menganggap itu dari dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Oke, thank you Bu Esther. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan. Sudah, biar firman Tuhan yang menjawab ya. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Yuk, salah seorang mungkin kalau bisa jawab. Bu Kona tadi mau jawab ya, mau baca ya, bisa. Kejadian? Ya, Ya, silakan Bu Kona. baca. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Ada di screen, Pak? Hah? Ada di screen nggak? Nggak ada, Bu. Oh, nanti yang Ya lain udah. dulu, Pak. Oke, yang lain. Bu Cecil, boleh. Bu Cecil, boleh silakan. Bentar, Pak. Waduh. Kejadian pasal 11 ayat ke-11 ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat yang ke-6 ya. 6, iya. Nah, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Oke, thank you. Saya bacakan dari FHYA ya. Dia berkata begini, ia berfirman, lihatlah jika sekarang ini pada waktu mereka baru memulai memanfaatkan persatuan bahasa dan bangsa, mereka sudah sanggup menyelesaikan semua ini. Bayangkan apa yang akan dilakukan mereka kemudian hari. Segala apapun dapat mereka capai. Yang ngomong siapa, saudara? Tuhan loh ini yang ngomong. Artinya apa, saudara? Manusia itu diciptakan itu udah canggih banget. Artinya apa? Manusia itu nggak perlu Tuhan. Dia dapat melakukan apa yang dia mau, saudara. Dengan apa? Bersatu. Nah, ini yang membahayakan, saudara. Terus dikatakan di dalam firman Tuhan yang lain berkata gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan siapa? Manusia, saudara. Artinya apa? Manusia secara umum, ya, secara naturnya, dia bisa melakukan segala sesuatu, saudara. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa yang perlu dimatikan itu bukan soal masalah apa? Sifat yang dosa, tapi yang sifat natural itu yang harus disangkal. Maksudnya apa? Kan tadi dikatakan, rencana-rencana, cita-cita, segala macam. Bukan berarti gini loh, Anda dan saya dijadikan sama Tuhan tuh manusia yang ya udah kayak robot gitu kan. Suruh ngosongin semuanya, nggak berbuat apa-apa, pasif, udah itu yang paling benar. Nggak kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pengen pakai kreativitas Anda dan saya juga. Tuhan juga mau pakai talenta Anda dan saya juga. Tapi kata kuncinya apa? Tanpa Tuhan, kita nothing. Yang perlu digarisbawahi. Tanpa Tuhan, kita nggak ada apa-apa. Saudara, saya mau cerita satu hal ya, bahwa masa lalu saya, background saya di dalam dunia pekerjaan dulu tuh banyak bicara soal masalah
organize event gitu ya, maksudnya mengelola event, bikin event segala macam, bikin projectnya, dilakukan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan itu dilakukan seperti itu kira-kira. Nah, sampai satu titik ketika saya dipanggil Tuhan bukan dipanggil untuk selama ini ya, enggak, belum. Maksudnya dipanggil Tuhan secara full timer ya, dipanggil secara full timer. Saya jadi orang bodoh. Orang bodohnya gimana? Saya waktu itu ikut acara rohani gitu ya, Bapak Ibu Saudara, seminar, retret gitu ya. Saya mulai berpikir, ya bikin acara kayak gini gimana sih caranya? Mulainya dari mana dulu? Saya nggak bisa berpikir sama sekali. Stuck di situ. Nggak bisa. Padahal punya pengalaman ya di dalam dunia pekerjaan saya, di dalam dunia sekuler saya untuk apa? Ya jadikan acara-acara seperti itu hal yang biasa, makanan sehari-hari. Tapi saat itu nggak ada ide, nggak ada kreativitas yang muncul, saudara. Ya udah, saya nggak paksain. Itu berjalan tuh beberapa tahun, 2-3 tahun kira-kira. Nah, baru mulai muncul lagi setelah apa? Tuhan kasih kepercayaan. Ya, hal yang sederhana, jadi panitia retnas. Mulai muncul lagi hikmatnya, mulai muncul lagi idenya, saudara. Di situ saya mulai memahami, oh ternyata seperti itu ya. Artinya apa? Apa yang Bapak Ibu Saudara hari ini punyai, Tuhan nggak buang semuanya kok. Percaya dia. Tapi Tuhan tuh mau mengajari gini, kalau kamu melakukan sesuatu hal buatku, itu bukan atas dasar gagah, kuat, dan kemampuanmu, tapi karena aku. Itu saja. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan orang-orang yang bodoh dipilih oleh Tuhan. Bodohnya dalam arti apa, saudara? Polos, nggak ngerasa kita pinter, nggak ngerasa kita sanggup, nggak ngerasa kita mampu, saudara. Makanya hari-hari ini seperti sampai detik ini, saya mau jujur, saya mau terbuka, sampai hari ini, saudara, kalau seperti hari ini kita mau belajar firman, saya itu masih dihantui loh rasa kayak, ngomong apa ya Tuhan? Nanti ngajar apa ya Tuhan? Itu masih ada loh, saudara. Tapi saya meresponinya begini. Kalau dulu cemas, dulu takut gitu ya. Kalau sekarang merespon ini, Tuhan, ini perasaannya ini baik. Karena kalau ngerasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, Engkau yang mampukan, Engkau yang membuat aku bisa. Amin, saudara. Jadi rencana-rencana yang ada di dalam pikiran Anda nanti, cita-cita, janji Tuhan, bahkan talenta-talenta yang Tuhan mau pakai, itu sama Tuhan apa? Serahkan dulu. Pernah nggak sih Bapak Ibu Saudara ketemu marketing? Sorry, saya di sini mohon maaf sebelumnya ya, saya tidak menyinggung marketing atau sales yang mungkin pekerjaan di dunia itu. No, enggak, saya sama sekali tidak menyinggung. Tapi saya mau ambil contoh pekerjaannya saja gini. Anda pernah ketemu ya sales atau marketing? Pinter ngomong, pandai ngomong, ya. Bahkan orang pinter ngomong itu memang jagonya di marketing atau di sales, bagian penjualan. Nah biasanya saudara, saya bisa saya sebut bahwa saya bagian dari orang salah satu seperti itu dulu ya. Jadi gini. Ketika kita berhadapan, kita ketemu orang, kita ngobrol, ya kan? Pernah nggak sih Anda ketemu orang yang orang ini nggak mau kalah gitu? Bawaannya dia selalu dominan, dia selalu tahu aja. Oh ya, saya tahu itu. Oh ya, benar itu. Pernah nggak Anda ketemu seperti itu ya? Pastilah pernah ketemu. Nah, itu saudara. Contohnya seperti itu, naturalnya itu yang di brokenness, pengen dihancurkan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita nggak sok tahu di hadapan Tuhan. Kita nggak sombong. Kita punya kerendahan hati. Kalau kita tahu, kita ngerti, kita nggak jadi dominan. Kita nggak menganggap yang lain remeh. Kita nggak menganggap bahwa ini semua gara-gara aku. Itu saudara. Termasuk apa? Bicara sesuatu yang rohani. Saya nggak usah ambil contoh yang lain, saya ambil contoh diri saya, saudara.
setelah saya masuk di dalam pertobatan, saya berada dalam lingkup pelayanan, saudara. Kalau dengar pendeta, hamba Tuhan, siapapun yang ngomong, bawaannya gini, saya tahu ini arahnya ke situ. Oh, saya ngerti. Oh, saya udah diajar. Oh, saya ngerti ini. Oh, saya paham. Iya, saya ngerti, saya tahu. Dan tahu nggak, saudara? Itu merupakan suatu kesombongan juga. Saya nggak ngomongin Anda, saya nggak ngomongin Bapak Ibu Saudara, saya ngomong saya. Jadi ketika masuk ke dalam persekutuan, gereja, atau manapun, saudara, saya bawa pride yang sifatnya rohani. Saya ngerti. Dan itu yang diproses oleh Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda mau berada, di situ ada persekutuan, Anda itu bisa ketemu Tuhan. Bisa. Saya bisa. Tapi kalau dasarnya hatinya sombong, hatinya tinggi hati, saudara, Anda nggak akan dapat apa-apa. Karena Anda merasa bahwa Anda sudah tahu. Anda sudah ngerti. Nah, masalahnya, mau nggak merelakan yang begini ini? Kalau Anda mau, itu yang disebut dengan apa? Anda rela kehilangan nyawa Anda. Anda rela kehilangan pride Anda. Anda kehilangan harga diri Anda. Anda kehilangan suatu nilai yang Anda pegang. Anda memilih untuk apa? Rendah hati. Itu saudara. Ya. Jadi karakter ini nih karakter sombong sebetulnya. Anda bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kebetulan gitu ya, apa ya contohnya? Ya kita bicara soal masak deh gitu ya. Misal 2 orang yang pintar jago masak, pasti nanti kan tanding ilmu. Iya, bikin masak gitu ya. Ya harusnya nggak pakai ini. Saya tuh kalau masak santannya lebih duluan atau santannya paling belakang, ini jauh lebih enak. Caranya nggak kayak gitu. Tapi saya bikin santannya di belakang jauh lebih enak loh. Tanpa sadar, ciri sombongnya ada. Ciri sombongnya ada. Kalau kita ketemu ciri sombongnya di bagian itu, di bagian yang lain kira-kira ada nggak? Pasti ada. Wah, tapi saya begitu wajar sih gitu. Cuman kalau di rohani, saya mau rendah hati. No. Sombong is sombong. Rendah hati adalah rendah hati, saudara. Jadi nggak bisa dipilah-pilah. Sih. Jadi Bapak Ibu Saudara, bicara soal masalah apa yang kita mau, apa yang kita bisa di hadapan Tuhan, serahin dulu deh. Anda merasa nothing dulu deh. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi pemahamannya jangan, wah ikut Tuhan semua dibrodolin sampai habis nggak bisa ngapa-ngapain. Terus bangga. Anda boleh bersyukur di bagian situ, saudara. Tapi ingat, kita itu dijadikan pribadi, dijadikan ciptaan baru untuk apa, saudara? Mempresentasikan surga juga. Jadi bukan pasif juga. Jadi jangan bangga menjadi orang yang pasif. Bersyukurlah kalau Anda bisa pasif, Anda bisa merelakan itu semua, dan Anda mau taat, Anda mau dengar suara Tuhan, Anda mau rendahkan hati. Itu baru lengkap. Karena apa? Tuhan masih membutuhkan gereja Tuhan. Tuhan masih membutuhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi itu tadi. Kalau kita punya skill, kita punya kemampuan, jangan bangga. Relakan itu dulu sama Tuhan. Ya. Kalau di dalam dunia kerohanian seperti tadi saya bilang, saudara. Tahun-tahun awal saya pelayanan. Diminta pelayanan ini segala macam. Bikin materi itu bisa singkat banget, nggak sampai sejam bisa. Kenapa? Udah ngelotok semua firman-firman, tahu nanti habis ngomong ini, habis ngomong ini. Tapi semua teori, saudara. Semua berasal dari apa yang saya tahu. Kalau sekarang, di-challenge sama yang lebih di atas, Gus ngisi seminar bulan ini. Gus ngisi ini segala macam. Pak, bisa nggak ngisi nanti ibadah di kantor saya segala macam. Tahu nggak? Itu kayak ngerasa, gimana ya apa yang diomongin ya. Itu
Jadi kalau hari-hari ini suruh saya membawakan firman sekarang, jujur ya, saya tuh butuh waktu untuk berdoa. Tuhan, apa yang harus gue omongin? Serius, saya mau jujur. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara juga paham bahwa iya, ternyata apa yang Anda alami, saya juga alami. Tapi satu hal, rasa takut itu tidak mendominasi untuk saya mundur, tapi rasa takut saya itu saya pakai untuk datang sama Tuhan, berlutut, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Kau mau ngomong apa? Karena apa, saudara? Kalau menjadi orang yang tahu banyak firman, ini bahaya. Karena apa? Kita sering bisa memakai satu logika, satu kebiasaan. Oh, pengetahuannya jago banget. Tapi masalahnya, apa yang kita bagikan, apakah itu hidup dari hidupnya Tuhan di dalam diri kita? Nanti dulu. Itu sesuatu yang berbeda. Makanya kita harus berlutut sama Tuhan, saudara. Oke ya, bisa ditangkap di sini, Bapak Ibu Saudara. So, untuk memahami apa yang harus Anda tanggalkan, pertama-tama udah tanggalin ya, semuanya nothing. Saya ngambil contoh hal ini gampang kok, saudara. Kayak misal gini ya, Anda punya bangunan, Anda punya rumah, terus Tuhan datang untuk membeli rumah itu. Nih, rumahmu aku beli dengan harga yang tinggi, lunas, cash. Kamu yang nikmati uangnya. Tapi kamu juga boleh tinggal di rumah itu. Bisa nangkap, saudara? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nih, rumahnya semua dibeli, lunas. Harusnya apa? Ya, kita minggir, benar nggak? Kita pindah. Tapi sama yang si pembeli, enggak, kamu nggak harus pindah. Kamu tetap stay di situ. Tapi kita stay di situ, haknya apa, saudara? Hak memakai, hak menggunakan, bukan hak memiliki. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan saya ini pembeli ya, saya minta tolong lukisan Bu Esther itu tolong dipindah. Bisa, saya nggak mau ada itu. Berhak nggak? Bu Esther tuh, jangan, yang ini bagus, ini saya beli ini. Kan udah saya beli. Saya mau nanti ini disetting gini-gini. Jangan dong, ini pemberian. Lah, kan udah dibeli. Bisa nangkap? Sering sekali saudara kita tuh seperti itu. Bukan kita deh, saya deh. Saya udah dibayar lunas, tapi ketika di dalam diri saya mau digeser-geser ke sana, ke sini, ini nanti begini. Nah, jangan dengan Tuhan, ini sayang Tuhan, ini begini. Kan Tuhan nanti masih berguna buat pekerjaan Tuhan. Jangan ya Tuhan ya. Lah, kan udah dibayar lunas. Tuhan tuh nggak utang sama kita. Amin, saudara. Ya, pahami ini. Jadi kalau ada sesuatu hal yang Tuhan mau proses dalam hidup Anda, ya udah, waktunya apa? Salibkan manusia kita. Nah, berikutnya. Dapat ayatnya? Nah, ini bagian Bu Kona nih harusnya. Bu Kona bisa baca, Bu? Bisa, Pak. Yang Matius ya, Pak ya? Betul, Bu. Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Oke, terima kasih Bu Kona ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini jelas berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ternyata ada ayat lanjutannya, saudara. Kita bicara menyangkal diri, bicara memikul salib, bicara mengikut Tuhan. Ayat 25 berkata apa? Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Jadi prinsipnya apa, saudara? Kalau Anda mau mengikut Tuhan, prinsipnya harus kita mengerti dulu. Kalau Anda mau sesuatu, Anda berharap sesuatu, Anda beriman sesuatu, Anda pengen mencapai sesuatu, letakkan itu. Letakkan itu. Biar Tuhan yang drive, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang arahkan sendiri. Bagian kita apa, saudara? Nurut, taat. Walaupun terkadang atau bahkan seringnya, saudara, ketika kita beriman untuk memasuki janji Tuhan, untuk mendapat pengendapan janji Tuhan, rasa-rasanya nggak sejalan gitu. Betul nggak? Anda beriman nih, ini janji Tuhan begini, Anda terima, saudara. Anda percaya. Tapi terkadang, saudara, apa yang Anda lalui sehari-hari itu kayak nggak sesuai dengan apa yang Anda mau tempuh, apa yang mau capai. Betul nggak? Nah, ini yang kadang-kadang apa, saudara? Nyawa kita masih hidup, Tuhan nggak bisa begitu. Harusnya begini, begitu. Tuhan maunya begini. Tuhan, kalau aku nggak begini, nanti begitu. Dan seterusnya, Tuhan. Akhirnya apa? Kita yang mendikte Tuhan, saudara. Itulah sebabnya ketika ada anak muda yang bilang, atau ada orang yang bilang bahwa Yesus bilang, kamu ikut aku. Tuhan, nanti dulu, boleh nggak aku nguburin orang tua aku dulu? Boleh nggak aku nguburin saudaraku dulu? Terus Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah orang mati yang menguburkan orang mati. Itu setilan, saudara. Artinya apa? Kalau kamu ngikut aku, relakan hak kamu. Percaya aku aja. Ketika kamu percaya, ketika kamu berserah, ketika kamu percaya, ketika kamu berserah, aku yang akan menjadikan itu berhasil. Amin. Nah, baru saudara, kita akan masuk kepada Roh Kudus versus daging. Nah, ini pekerjaannya. Ini harus kita pahami. Kayak apa sih implementasinya? Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apakah suara saya masih terdengar dengan bagus? Jelas? Masih, Pak. Tadi aja berhenti. Yuk, masih bagus. Roh Kudus versus daging. Bila seseorang mulai berdoa meminta Roh Kudus menolongnya, membuang hal-hal yang dari daging di dalam dirinya, ia akan menunjukkan kepada Anda setiap perbuatan daging yang ada di dalam Anda. Pemarah, sombong, harga diri, motivasi jahat, rakus, pencemooh, pemalas, pikiran cabul, iri hati, mudah kecewa, tinggi hati, dan sebagainya. Satu persatu akan keluar lagi walaupun mungkin Anda sudah lama meninggalkannya ketika bertobat. Sifat-sifat itu akan muncul lagi berturut-turut dalam diri Anda. Itu perbuatan Roh Kudus dengan maksud supaya Anda tahu bahwa roh-roh semacam itu masih ada di dalam Anda. Untuk bertobat, meminta ampun, dan kemudian bersama Roh Kudus mengusir roh-roh yang mengendalikan sifat-sifat tersebut. Seringkali Anda akan mengalami pelepasan sendiri, dengan gejala mual, pusing, disertai perasaan tubuh yang lemas berturut-turut untuk beberapa hari lamanya. Pelayanan pelepasan dengan bantuan orang lain pun dapat mempercepat proses ini tentunya. Nanti saya akan jelaskan bagian ini ya. Pikiran Anda seringkali sangat produktif menghasilkan 3 hal ini, yaitu khayal atau fantasi, termasuk fantasi seks dan sebagainya. Kemudian rencana-rencana yang akan dilakukan hari ini atau masa depan. Yang ketiga, kenangan masa lampau, baik yang manis maupun yang melukai hati. Minta Roh Kudus membersihkan roh pengendali fantasi sampai habis dari kepala Anda. Melakukan inner healing dan membersihkan semua rekaman masa lampau Anda dari memori dan mengganti kebiasaan berencana tiap hari dengan dorongan intuisi, Roh Kudus, atau rencana Tuhan Yesus saja. Ketiga hal yang menduduki imajinasi Anda sehingga imajinasi Anda tak bisa dipakai Roh Kudus untuk memberi vision yang dari Dia. Pembersihan hidup nyawa Anda, hidup kedagingan, akan mengakibatkan indera rohani terbuka dengan mudah. Indera rohani Anda akan makin bertambah tajam karena dibersihkan dan kemudian dilatih oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya perlu menjelaskan hal ini. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita hanya merespons secara instan, akhirnya apa? Ya udah, Tuhan Roh Kudus, aku mau pakukan ini di atas kayu salib. Nyah, ini roh-roh yang buat aku bohong, buat aku nipu dalam nama Yesus. Terus habis itu udah selesai. Enggak, saudara.
Dikatakan tadi bahwa spirit itu yang mendorong, ada gini, ketika kita tergerak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ada oknum lain. Betul. Oknum lainnya siapa? Spiritnya si jahat. Oke. Nah, spirit ini yang perlu dibersihkan, tapi sekali lagi, dalam menjalaninya, saudara, Roh Kudus yang akan pimpin Anda. Misalkan gini, Tuhan, aku mau terlepas dari amarah. Aku tangking semua roh-roh amarah ini. Semua dari keturunan dalam nama Yesus. Aku buang, lepas dalam nama Yesus. Spiritnya keluar. Saat itu, yes, bisa. Tapi program yang Anda hidupi, yaitu karakter Anda, itu yang masih nyelip. Nah, ini butuh kerjasama dengan Roh Kudus, saudara. Jadi pertanyaannya, apakah bisa, Pak? Kedagingan itu ditengking-tengking. Nggak bisa. Spiritnya bisa. Tapi Anda harus rela kehilangan nyawa itu tadi. Anda harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Oke, ya, supaya Anda lebih terang benderang lagi ini, saya akan jelaskan lagi, saudara. Setiap kita nih, kadang ada namanya dosa tersembunyi. Ya, dosa yang mungkin mengikat Anda dalam hal tertentu. Kayaknya nggak bisa lepas. Udah belajar begini, nggak bisa. Udah didoain sama ini, masih aja begitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang terus jatuhnya di bagian situ-situ terus. Artinya apa, saudara? Ini ada yang mengikat, ada spirit yang mengikat, ada roh yang dompleng, saudara. Nah, rohnya ini yang dilepasin, tapi habitnya juga perlu di-develop. Karakternya Anda harus bangun bersama dengan Roh Kudus. Misal, mungkin orang yang ketergantungan pornografi, atau bahkan narkoba, atau bahkan rokok, ditengking, spiritnya keluar. Tapi jangan punya ekspektasi bahwa aku udah didoain lepas dari rokok. Terus berharap apa? Rasa pengen rokoknya hilang, sama sekali mati. Ya kalau itu yang ngerjain Roh Kudus bisa sih. Bisa. Seperti saya dulu juga perokok berat. Saya nggak perlu waktu berlama-lama untuk lepas itu, saudara. Kenapa? Roh Kudus yang mau. Tapi hal-hal yang lain, ada yang merongrong? Ada. Karena setiap kita itu pasti punya PR, saudara. Punya pekerjaan rumah. Ya. Nah, jadi ketika kita udah tengking bagian spiritnya, Anda juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Supaya apa? Misalkan gini, udah ditengkingin, tapi habis itu tetap aja. Ya, bergaul sama orang yang drugs, bergaul orang yang masih ngerokok, terus dikasih ini, kamu nggak ngerokok, nih coba kasih. Jatuh lagi ke situ. Nanti yang disalahin apa? Udah didoain loh padahal, tapi kenapa ya masih begini? Jadi Bapak Ibu Saudara, please jangan berharap seperti itu ya. Hamba Tuhan atau pendeta siapapun itu akan membantu Anda untuk melepaskan spiritnya, yang mengikat dulu. Tapi tetap pada prakteknya Bapak Ibu Saudara dan saya harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Misalkan ya, Anda Tuhan buang semua bongkar semua kedagingan saya. Yang ada apa saudara? Roh Kudus akan munculkan ini loh, Gus. Ini loh, Kes. Ini loh, Sam. Ada garu-garu iya ya. Ternyata masih ada kedagingan di bagian situ ya. Nggak apa-apa. Kalau itu ketahuan lagi, tinggal apa? Datang sama Roh Kudus, bantu dong, aku masih ketergantungan sama ini Roh Kudus. Aku mau lepas. Aku mau pakukan itu di atas kayu salib di dalam nama Yesus. Ya, walaupun ketika dimunculin kayak rasanya, aduh, kok ternyata selama ini saya masih ada ya. Gini saudara, rasa bersalah Anda sekali lagi pakai untuk bertobat. Jangan untuk memandang apa ya, perfeksionis. Nanti apa? Malah mengecewakan. Anda akan memandang diri Anda, aduh, bego banget sih. Mohon maaf ya. Tapi kalau memang itu dimunculkan, artinya apa? Ternyata masih ada, nggak apa-apa, dibersihin. Ya. Jadi sampai sekarang pun, hari ini pun saya juga masih merasa kok Bapak Ibu Saudara. Saya masih terus digarap sama Roh Kudus.
Saya belum bisa bilang bahwa saya lepas banget 100% dari kedagingan. No. Masih banyak. Ya. Yang penting apa? Peka. Kalau misalkan terjadi konflik, terjadi masalah di dalam kehidupan kita, itu semua perbuatan daging, wes. Ya, nanti sesama satu tim gitu ya, tunjuk-tunjukkan gitu. Sam, di dalam dirimu kok ada ular nih, Sam. Besok datang lagi gitu. Ini kenapa internet saya mati? Ini pasti ada yang doain nih. Aduh. Tobat ya. Jadi sudah ada selalu ini habitnya Hawa, Adam dan Hawa yang nunjuk-nunjuk, nyalahin A, nyalahin B, itu selalu ke bawah. Itu semua perbuatan daging. Dan saya mau ngomong gini, nggak selamanya, saudara. Itu mau yang salah si jahat. Ada bagian kedagingan kita yang salah kadang-kadang. Yang jadi kambing hitam, ini si jahat, emang jahat dasar. Waduh, hati kita yang condong bersalah. Ya, oke. Kita baca ayatnya. Oke, Roma 8 ayat 13. Mungkin ada salah seorang yang bahas, yang mau membantu membacakan. Saya, Pak. Silakan, Buni. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Terus, yang lain, next, Yohanes 16 ayat 13. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Yuk, ayat terakhir untuk hari ini, siapa? Ibrani 5 ayat 13. Ibrani 5 ayat 13. Sebab setiap orang yang terus-menerus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Amin. Ya. Oke. Baik. Jadi dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara bahwa jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kata kuncinya apa? Kita harus rela kehilangan nyawa. Memang nggak enak, saudara. Ikut Tuhan pada dasarnya itu daging kita nggak akan punya tempat. Percaya, wes. Betul ya? Habis. Tapi tenang aja. Anda jangan merasa menjadi orang yang terus menderita, ikut Tuhan kok kayaknya, aduh, menderita terus ya. Enggak. Akan ada masanya, akan ada titik di mana Anda akan menikmati anugerah, saudara. Tapi gini loh, kita harus memiliki hati untuk terus mematikan kedagingan-kedagingan itu kalau itu muncul. Segala percekcokan, segala perselisihan, segala masalah, segala yang namanya konflik itu pemicunya adalah apa? Perbuatan daging. Kalau di dalam satu tim pelayanan, kedagingan ini masih ada, saudara. Itu akan terus membuat orang selisih paham. Bukan hanya satu tim pelayanan, suami istri, dalam rumah tangga. Kalau masing-masing kita nggak lihat salib kita, nggak menyangkal diri, nggak mengikut Tuhan, pasti konflik terus. Katanya mau jadi presentasi surga. Amin. Kalau mau jadi presentasinya surga, saudara, matikan. Sunat hati. Enak? Enggak. Namanya juga apa? Kehilangan nyawa. Mungkin kita nggak didengar. Mungkin kita kayak diremehkan. Mungkin Anda merasa kok aku melulu, saya melulu. Yes. Percaya, saudara. Kalau Anda terbiasa menghidupi ini,
ya udah, Anda akan tahu hidup Anda, panggilan Anda. Satu sisi, saudara, Tuhan sedang mengerjakan apa? Pengudusan di dalam diri kita. Sisi yang lain, panca indera roh Anda akan mulai aktif. Nah, di bagian situnya senang. Tapi bagian rela untuk mati dagingnya nggak mau, ya nggak bisa. Jadi kalau mau peka, ya dasarnya adalah apa? Mati dulu. Amin. Oke, jadi saya rasa untuk hari ini saya akan cut sampai di sini. Saya akan lanjutkan subbab berikutnya, plus mungkin akan lanjut ke manusia baru karena menjadi satu kesatuan. Jadi saya mau mengulang sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara, pembahasan yang kita pelajari hari ini. Ingat, mulai sekarang harus paham tentang dua hal itu ya, pengalaman yang sifatnya apa? Instan dan progresif. Kalau Anda sudah merespon sesuatu yang instan, jangan berhenti di situ. Lanjutkan. Anda harus meresponi itu. Anda harus mulai dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Anda harus mengandalkan Roh Kudus dalam setiap saatnya. Supaya apa? Apa yang Anda percayai, apa yang Anda klaim, itu termanifestasi. Amin. Dan selalu ingat bahwa prinsip mengikut Tuhan ada 3 hal itu tadi. Yaitu apa? Menyangkal diri, ikut salib, dan mengikut Tuhan. Kalau Anda dengar suara Tuhan hari ini, Anda mau menguji sesuatu apa yang Anda dapat hari ini, 3 hal itu ada nggak? Kalau ternyata kita masih merasa angkuh, sombong, ya kita perlu salibkan daging kita. Dan kalau Roh Kudus ingatkan, ya perbuatan-perbuatan daging kita, rasa bersalah Anda buat untuk bertobat. Kembalikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, aku pengen lepas dari dosa ini. Aku nggak bisa ngelakuin dengan kekuatan. Aku mau salibkan di atas kayu salib, Roh Kudus. Kau bantu aku dalam nama Yesus. Nah, habis itu mulai pakai kerendahan hati untuk apa? Menghidupinya, saudara. Jadi jangan hanya doa tengging-tengging saja, tapi tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Nggak bisa. Ya, oke. Terima kasih buat waktunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita tutup doa, silakan buka kamera. Saya akan foto terlebih dahulu. Baru nanti kita doa tutup ya. Oke. Buka kamera. Iya, saya hitung sampai 3. Saya tunggu beberapa saat. Makasih ya, Pak. Biar supaya semua ready. Oke. 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Kita bersatu dalam doa ya. Makasih, Pak Agus. Ya, sama-sama Bu. Oke, kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Pak, yang sukses tadi Pak Presiden Jokowi kan belum kenal Tuhan Yesus sudah sukses dari presiden. Ya, banyak Bu. Semua manusia yang sukses itu belum tentu terima Tuhan ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau diangkat Tuhan itu bukan perkara yang susah. Ya, tapi kita harus melekat sama Tuhan. Oke, kita bersatu dalam doa yuk. Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu, kami datang dengan kebenaran ini bahwa Engkau sudah mengangkat posisi kami menjadi anak-Mu, duduk di sebelah kanan tahta Allah, kami percaya itu semua. Tapi ini saatnya, kami mau merespon, kami mau menangkap apa yang Engkau mau, Engkau tuntun kami, Engkau yang bawa kami Bapa, untuk memasuki rancangan-rancangan-Mu, supaya benih ilahi, ciptaan baru, manusia baru itu terus bertumbuh menjadi dewasa. Kami mengalami kedewasaan yang penuh karena kasih karunia-Mu. Dan kami serupa dan segambar dengan Engkau, surga bergerak melalui kehidupan-kehidupan kami yang sudah Engkau tebus, dan nama-Mu dipermuliakan. Roh Kudus, terus pimpin kami, bawa setiap kami, untuk kami selalu melihat salib, karya salib Tuhan Yesus, dan juga salib yang Kau berikan buat kami. Supaya kami sadar bahwa hidup kami bukanlah milik kami, tapi hidup kami adalah punya Engkau. Ajar kami, bahwa kami harus bisa meninggalkan itu, menanggalkan itu semua, melepaskan itu semua. Itu bukan karena usaha, gagah, kuat kami, tapi semua karena pertolongan Roh Kudus dalam diri kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Kami nggak mampu kalau tanpa Engkau.
dan semua spirit yang mendorong setiap anak-anak Allah ini untuk berbuat salah terus, biarlah Engkau yang ambil itu semua. Kami tengging itu semua di dalam nama Yesus, lepas itu semua di dalam nama Yesus, dan latih kami Roh Kudus untuk dengar-dengaran setiap saatnya, supaya kami tidak terikat oleh roh-roh duniawi lagi, oleh kuasa-kuasa kegelapan lagi, tapi Engkau yang pimpin kami untuk memasuki kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah berkat kasih karunia boleh turun buat kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, itu adalah rancangan-Mu, Engkau yang menaruh di dalam hati kami, Engkau yang menaruh di dalam pikiran kami, dan Engkau yang membuat itu menjadi berhasil untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih ya, Oke, terima kasih semuanya. Bless, see you ya. Bye. Terima kasih.